Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas tentang kayak sabar sebagai penguat hati. Kan kadang kalau misalkan di kantor tuh sering ada konflik kan, dan kita tuh kadang gemes gitu. Tapi tuh kita harus tetap sabar soalnya daripada kita kayak gerasa gerusu nanti malah makin gede konfliknya. Jadi kita harus sabar untuk menghadapi segala situasi. Sebelumnya aku mau bahas sabar itu apa sih? Sabar itu adalah menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit. Itu susah banget sih, tidak mengeluh saat masa sulit. Karena sabar itu menentukan kualitas diri seorang hamba gitu. Karena semakin sabar suatu hamba, maka semakin kuat nanti pasti cobaan pasti makin datang, dan itu bakal jadi penguat diri kita biar nanti misalkan dikasih cobaan yang bertubi-tubi kita tuh bisa menghandle-nya gitu. Di surat Ali Imran ayat 200 juga dijelaskan bahwa gini bunyi ayatnya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tuh beruntung. Jadi sebenarnya kunci dari segala pekerjaan kita sehari-hari itu kuncinya di sabar. Menurut ulama, sabar itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sabar dalam ketaatan. Jadi kita tuh harus sabar dalam menjalankan segala perintah Allah supaya kita taat kepada Allah. Terus yang kedua adalah sabar untuk menjauhi maksiat. Biar kita tuh kalau misalkan ada maksiat macam-macam tuh kita nggak tergoda gitu loh. Nggak dulu, saya masih bisa sabar gitu loh. Ya. Terus yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah. Jadi apapun yang Allah kasih ke kita itu pasti udah pasti ada artinya nih gitu kan. Terus misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah, dengan suatu konflik gitu, itu tuh ya udah, itu adalah keadaan yang harus kita lewati, yang diturunkan dari Allah kepada kita untuk menguji iman kita. Kemudian aku baca dalam bukunya Fajar Sulaiman yang berjudul Sabar Paling Dalam, beliau tuh mengatakan bahwa sabar itu merupakan seni untuk menjalani hidup yang sudah pasti akan banyak rintangannya. Dalam kesabaran merupakan kekuatan terhebat untuk menghadapi segala masalah. Maksudnya kita misalnya sabar berarti kita tuh udah terlatih untuk menghadapi segala cobaan, rintangan, dan tantangan. Jadi makin kita berserah diri kepada Tuhan, semakin nanti bahu kita lebih kuat, kaki kita lebih lincah, tangan kita lebih terampil, dan otak kita lebih pintar gitu untuk menghadapi sebuah masalah. Kalau kita udah sabar, kita tuh nggak akan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, karena menurut kita apa yang udah kita lakukan sekarang tuh emang udah timbal baliknya gitu, emang udah yang dikasih Allah segini, ya udah gitu. Tapi kita harus tetap berusaha sabar untuk mencapai apa yang kita mau, tapi jangan sampai membandingkan diri sama orang lain. Kemudian ini ada beberapa kiat biar kita tuh tetap bisa sabar. Itu yang pertama, karena niat kita cuma sama Allah. Niat kita tuh buat karena Allah, kita bekerja karena Allah, kita mencari rezeki karena Allah, kita beribadah untuk Allah kan, karena semuanya itu berdasarkan niatnya itu dari Allah. Yang kedua itu kita tuh bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita tuh nggak pernah bersuudzon gitu sama Allah, karena kita tahu ini cobaan tuh nggak akan dikasih sesuai atau melebihi apa yang bisa kita terima. Dan yang ketiga itu kita bisa ambil hikmahnya. Jadi kalau udah sabar kita tuh maksudnya ini ya, maksudnya ini. Nah, kalau misalkan kita udah sabar, nanti tuh lama-lama kita tuh menjadi hatinya lebih kuat gitu. Sebenarnya ini ngomong tuh gampang, sedangkan saya sendiri tuh orangnya nggak sabaran dan gampang gemes dan gampang emosi. Emang saya tuh masih berusaha juga sih buat lebih sabar lagi, biar lebih bisa mengkontrol emosi, biar lebih mengkontrol semua yang stres gitu, biar semuanya tuh lancar gitu, biar nggak malah terjadi konflik yang lebih besar. Kalau misalkan kita pikiran udah butak, kita nggak sabaran, jadi kan makin ada konflik yang lebih besar. Mungkin cara lainnya itu kayak istighfar gitu, astagfirullahaladzim. Tapi kadang aku malah ngomong kasar itu sebagai stress relief, itu nggak
nggak di itu sih, nggak di apa namanya, nggak direkomendasikan, tapi kan beda-beda ya, tapi ya kayak gitu deh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.